Apa kabar Bligek, Mas Samba, Akang, Eneng, Encang, Encing, Nyapa, Benamboro, Mangboro, Tante, dan semuanya pokoknya semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat sama seperti saya yang selalu bersemangat dalam membawakan program sepak bola baik itu yang asli maupun yang game terkece, termasyur, terbaik, apalagi untuk yang kategori game ini adalah yang luar biasa, yang paling dahsyat, apalagi kalau bukan Bali Virtual Island Cup Battle of Pride. Terima kasih, matur suksma, hatur nuhun, matur suhun, rutam nuwus kepada seluruh pencinta sepak bola tanah air yang sudah setia menyaksikan program ini baik saat live maupun juga tentunya rerunnya atau tayang ulangnya. Live-nya di aplikasi video dan tayangan ulangnya di YouTube Bali United TV. Jangan lupa untuk share linknya dan ajak teman-teman kamu untuk menonton ya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa Bali Island Cup sejatinya adalah turnamen pembuka musim yang diselenggarakan Serdadu Tridatu. Namun kali ini kami sajikan dalam bentuk virtual karena kita sedang menghadapi fase new normal. Virtual bukan sembarang virtual, ajang ini memang sangat spesial untuk pertama kalinya hadir kompetisi game sepak bola dengan tampilan klub-klub Liga Indonesia. Sehingga pemain bisa memainkan diri mereka sendiri dan juga rekan timnya. Kekuasaan ada pada jari-jari mereka. Apakah biasanya mereka ditampilkan reguler ataupun tidak, tetapi dia dalam pertandingan kali ini bisa memainkan diri sendiri dan juga bisa memilih rekan setimnya. Tapi pilihannya harus jelas karena ini harga diri klub dipertaruhkan di sini. Kalau menang oke, kalau kalah bisa dikerjain sama teman-temannya dan menjadi sebuah kebanggaan kalau sang pemain sudah dimainkan, bisa memainkan sendiri, bisa mencetak gol menggunakan karakter virtual dirinya sendiri. Nah, episode kali ini it's so special, begitu istimewa karena sesaat lagi kita akan menyaksikan laga big match, mega duel antara Bali United menghadapi Arema FC. Serdadu Tridatu mencoba untuk bangkit setelah di laga sebelumnya. Kalian juga tentunya udah nonton dong. Takluk pertama kalinya nih di tangan Borneo FC setelah sebelumnya menang. Namun upaya sang penghuni Stadion Dipta tentunya tidak akan mudah kalau kita menilik, kita meresearch, kita mengingat turnamen Bali Island Cup 5 tahun ke belakang. Justru Arema FC adalah klub dengan koleksi gelar terbanyak. Singo Edan sudah 2 kali menjuarai Bali Island Cup, mengungguli sang tuan rumah yang baru 1 kali mengangkat trofi di turnamen pembuka musim ini. Nah, sebelum laga dimulai, mari kita bernostalgia dulu. Saya akan mengajak kita semua untuk melihat cuplikan duel sengit antara Bali United versus Arema FC. Selamat menyaksikan. Ya, kita lihat cuplikannya. Ini memang pemain dengan karakter yang begitu ngotot ya. Aldino ini di lini depan sebenarnya sudah bola dalam penguasaan penjaga gawang, tapi karena nalurinya yang memang tinggi, ketika penjaga gawang sudah menangkap, dia sepertinya tahu akan terlepas sehingga dia pun berada dalam posisi yang tepat menyam-nyam bola tadi dengan begitu tega. Dan kali ini kita lihat pergerakan dari para pemain Arema juga tanpa ampun dari kaki kanan, dari sisi kanan. Mampu Ridwan melakukan pergerakan merebut bola ketika Andika sepertinya ingin memainkan bola, direbut dengan kepala dan ternyata ada deflection ini yang membuat bola belok. Apakah GDC ataukah siapa nih, kita tadi belum terlalu jelas melihatnya. Tampaknya Gunawan Dwi Cahyo, sudah tangannya di belakang tapi selangkangannya membuat bola masuk. Serangan lagi dari kanan, umpan selojoran, ya ampun. Rafli, pemain muda yang memang bisa bermain sebagai lini tengah, sebagai striker dan sangat-sangat bertipikal nomor 9 tanpa perlu mengontrol bola, mampu melesakkan dengan sangat dingin, sangat sejuk seperti udara di Malang, yang membawa Arema unggul atas Bali United tanpa kontrol, tanpa perlu melihat gawang, bahkan merayakannya dengan menutup matanya sebelah. Kita lihat kali ini Bali United pun tidak mau untuk terlena dan respon yang sangat luar biasa. Bergerakan dari sebelah kiri. Kita lihat Irfan Badim seperti mencari-cari bola dan bola pun seperti berjodoh dengan kakinya. Tapi kita lihat lagi apa yang akan terjadi. Arema umpan tanpa melihat, cuek sekali umpannya dan tanpa cuek diselesaikan juga dengan begitu
keras dan juga makan Konate luar biasa. Sepertinya tadi tidak melihat pergerakan dari sebelah kiri, namun ternyata dia jelas melihat dan mengarahkan bola tersebut sehingga bola meluncur dengan deras tanpa ampun juga ke gawang Bali United yang membawa kita pada kenangan ketika pertandingan antara Arema berhadapan dengan Bali United. Selalu seru ketika dua klub ini berhadapan. Langsung saja, karena keseruan itu pada dasarnya adalah sebuah kontinuitas yang terjadi antara dua klub yang memang memiliki pemain-pemain yang membuat pertandingan begitu seru. Tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kalau dengan pertandingan secara virtual ini, perwakilan dari dua klub kita akan segera panggilkan. Dari Bali United kali ini mempercayakan kepada winger imut yang sangat lincah dan gesit. Apakah dia gesit juga dalam memainkan jari jemarinya yang memang sangat diperlukan dalam pertandingan seperti ini? Mari kita sambut Fahmi Al-Ayyubi. Saya Fahmi Al-Ayyubi, pemain Bali United, siap bertanding dalam laga Bali Virtual Island Cup. Sementara itu dari Arema FC mengutus striker milenial yang seperti jago dalam memainkan jari dan juga terbukti dalam beberapa permainan e-sport yang lain. Dia juga ternyata berprestasi dan mampu untuk dikontrak dalam sebuah pagelaran e-sport dan seperti ini menjadi lawan berat untuk Bali United ya. Punggawa Beli yang satu ini juga pernah memperkuat timnas U23, tadi juga mencetak gol dalam tayangan yang kita lihat itu. Berikan tepukan tangan yang meriah untuk Muhammad Rafli. Nama saya Muhammad Rafli dari klub Arema FC, siap bertanding dalam Bali Virtual Island Cup. Nah, biar makin seru, kedua pemain dipersilakan untuk saling melemparkan cywar dari masing-masing pemain. Muhammad Rafli, siap-siap, kamu akan menghadapi lawan yang tangguh. Kita kesampingkan dulu persahabatan. Saya akan buktikan siapa yang terbaik dalam laga hari ini. Lucu ya, cywarnya agak malu-malu gimana gitu, kayak zaman waktu PDKT masih ABG, tapi PDKT-nya ya sama lawan jenis dong. Masa laki sama laki malu-malu? Ini mah biasa pemain bola, kadang-kadang giliran disuruh ngomong one on one malu-malu, tapi giliran di lapangan sangarnya buset. Kadang-kadang lupa kalau itu juga teman sejawat, teman seprofesi ya. Tapi semoga keduanya akan seperti yang berada di lapangan, nggak malu-malu, nggak malu-maluin, dan menampilkan permainan terbaiknya, kengototannya. Dan tentu saja sebelum pertandingan dimulai saya akan bacakan terlebih dahulu aturan mainnya. Pertama, laga akan berlangsung selama 90 menit waktu game. Jika skor sama kuat dalam waktu normal, akan dilanjutkan ke babak tambahan 2 kali 15 menit. Jika masih imbang juga, maka pemenang ditentukan lewat adu tendangan penalti. Kedua, bagi yang menang akan mendapatkan hadiah 1000 masker yang tentunya akan didonasikan bagi yang membutuhkan. Ketiga, bagi yang kalah wajib menjalani hukuman. Pemain harus mengambil undian yang sudah berisi berbagai macam hukuman. Jadi siap-siap dan harus sportif ya. Kalau begitu saya ucapkan selamat bertanding. Inilah big match Bali United Virtual Island Cup Battle of Pride Serdadu Tridatu versus Singo Edan. Dan juga untuk para penonton, para supporter, para pencinta sepak bola baik itu di lapangan maupun juga virtual, saya ucapkan dan saya ajak Anda untuk menyaksikan pertandingan big match yang satu ini. Ya, dan seperti yang kita tahu bahwa di awal ini akan kita bisa lihat bagaimana racikan-racikan dari line up maupun juga strategi daripada kedua tim yang ditampilkan oleh masing-masing pemain. Seperti yang kita tahu, Bali United dengan Al-Ayyubi, sementara itu Arema FC dengan Rafli. Dan juga perlu saya informasikan secara pengalaman, kalau Al-Ayyubi memang saya tahu dia adalah pemain sepak bola yang handal dari flank sebelah kanan. Kalau Rafli striker handal, tapi dia juga ternyata punya bakat untuk bermain dalam beberapa cabang e-sport. Jadi harus diwaspadai. Berparas tampan, sementara Al-Ayyubi berambut modis. Ini memang menandakan bahwa sepak bola it's not just about skill lagi, but it's also about style. Tapi mudah-mudahan gabungan itu yang dapat membawa kedua pemain ini dapat menjadi pemain-pemain masa depan tim nasional Indonesia. Ya, kita bisa lihat di sini bagaimana racikan coba dilakukan oleh kedua pemain, baik itu Al-Ayyubi maupun juga Rafli.
Al Ayyubi ini ternyata di luar rambutnya yang warna-warni biasanya ternyata agak-agak pemalu ya kalau kita lihat sambil mereka berbicara satu dengan yang lain di sini dan juga sambil mengganti ya. Sepertinya Al Ayyubi menampilkan dirinya, begitu juga apakah Rafli juga menampilkan dirinya. Menarik ini karena waktu pertandingan sebelumnya ada juga pemain-pemain yang justru tidak menampilkan dirinya. Dias Angga karena memang sedang merah ke bawah. Sementara Diki juga nggak tahu kenapa kemarin dia malah tidak memainkan dirinya sendiri. Al Ayyubi main, Rafli main, dan dua-duanya ini berpeluang untuk mencetak gol untuk dirinya sendiri. Apalagi nanti ditonton oleh puluhan ribu yang menyaksikan baik melalui video maupun juga tayangan ulangnya di Bali United TV YouTube. Ini memang menarik sekali untuk sama-sama kita menyaksikan pertandingannya. Dan juga tentunya memberikan dukungan untuk Anda para supporternya Bali United atau juga fans pribadinya Al Ayyubi maupun juga fansnya Arema FC atau fans pribadinya Rafli. Kapten Iwayan Dipto dalam tayangan virtual sepertinya sudah siap untuk menggelar laga antara Bali United berhadapan dengan Arema. Kedua kesebelasan sudah bersiap memasuki lapangan pertandingan. Dan tentu saja pertandingan ini akan kita saksikan bersama-sama dengan saya Valentino Jebret Simanjuntak yang akan menjadi komentator sepanjang pertandingan ini, menemani Anda semua dalam malam hari ini. Kita lihat penampilan pemain-pemain yang ditampilkan, ada Spasojevic, ada Saimima, ada Ricky Fajri Nori, Gunawan Dwi Cahyo juga ditampilkan, dan tidak lupa ada Al Ayyubi di sana. Juga kita saksikan di sini ada Hanif Syabandi, Rafli Bauman, kemudian juga Kusedia Adiudo main juga. Oh In Kyun juga ditampilkan. Inilah dia babak yang pertama. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Selamat bergabung di Bali Virtual Island Cup Battle of Pride. Babak yang pertama baru saja dimulai. Bali United dengan merah putih merah, sementara itu Arema dengan biru di pertandingan yang diwakilkan oleh Al Ayyubi untuk Bali United dan Rafli. Serangan di awal pertandingan, jabret! Hampir saja detik menit awal Al Ayyubi untuk Bali United melakukan serangan yang mengagetkan Rafli melalui pergerakan cepat yang dilakukan tadi. Kita saksikan kali ini umpan pendek lagi coba diberikan. Apa yang akan bisa dilakukan oleh Rafli setelah tadi mendapatkan serangan kagetan tadi ya. Yes. Bergerak ke sebelah kiri, kita lihat kali ini John Alvarizzi memberikan kepada Yudo geser-geser sedikit, dia menuju kepada Hanif Syabandi ke belakang lagi kepada Hanif Syabandi, masih geser lagi kepada Oh In Kyun kasih lagi ke belakang, kasih lagi ke kanan, Hanif Syabandi kasih lagi ke depan, jab, oh masih dipasing saja. Kita lihat kali ini masih belum bisa bermain dalam kotak penalti. Yudo direbut bolanya tadi, diambil lagi, asing ke depan kepada Saimima, menuju kepada M. Rahmat. Masih M. Rahmat bergerak dari sebelah kiri, kali ini bermain di Bali United. Pemain yang merupakan dari PSM Makassar. M. Rahmat masih bergerak dari sebelah kiri dengan crossing kaki kirinya, tapi
Apakah terkena pemain Arema ataukah memang sudah keluar lapangan, kita tidak tahu. Tapi yang jelas tadi nampaknya sudah keluar lapangan dan menghasilkan goal kick saja untuk Bali United. Bali United kali ini melalui dirinya sendiri. Kita lihat ada Alayubi, masih Alayubi, crossing seperti yang biasa dilakukan, tapi bisa diambil oleh Rusdiana, penjaga gawang daripada Arema, yang mampu menutup ataupun memotong crossing yang tadi diberikan. Geser lagi ke sebelah kanan menuju serangan daripada Arema, tapi terhenti lagi di kaki Ricky Fajrin. Fajrin menuju kepada Rahmat gocek satu pemain, umpan cepat diberikan ke depan kepada Spasojevic, juga direbut lagi oleh Bagasadi kepada Hanif Syabani bergerak ke depan kepada Rafli, tapi bolanya direbut saja tadi, dikasih ke tengah menuju kepada para pemain Arema lagi. Cepat saja kita lihat kali ini Rahmat menuju kepada Muhammad Rafli, terhenti dan berhasil digagalkan. Geser lagi ke sebelah kiri, kali ini Bali United masih mencoba, tetapi kita lihat bagaimana permainan di tengah daripada Arema juga sangat baik saat ini untuk bisa menutup. Tapi ada pergerakan 1-2 tadi yang sampai gagal saja. Cukup berani bermain di depan, hampir berbahaya pemirsa. Tapi kita lihat kali ini pelanggaran terjadi. Arema kali ini mencoba membawa bola lagi menuju pada Oh In Kyun kasih ke kiri lagi kepada Yudo balik lagi kepada Oh In Kyun dengan kaki kanan dengan efek yang sangat baik tadi kepada Rafli pendek saja, dia maksudnya berikan kepada rekannya Bauman ada ruang, jebrot, pegang kepala langsung Rafli, karena bagaimanapun save yang sangat baik menyelamatkan Alayubi dan Bali United. Dalam tayangan ulang kita lihat boom syakalaka boom, tangan kiri yang kokoh dari Wawan Hendrawan mampu menggagalkan, dan kita lihat ekspresinya untuk membangkitkan semangat para supporter yang hadir. Kali ini tendangan penjuru ball position 44/56, Arema lebih unggul, crossing masih jauh sekali, tapi bola diambil tadi oleh para pemain Arema menuju kepada Bali United. Ada Alayubi geser ke kanan menuju kepada rekannya di depan kita. Zaimi masih memberikan pada Alayubi bergerak cepat kepada Spaso kepada Alayubi jebrot. Hampir saja dirinya pun berhasil mencetak gol, tetapi kita lihat tadi dalam tayangan ulang kaki kirinya sudah terbuka dan jep, ya ampun. Tapi kita lihat bagaimana gerakan tangan cepat dari para pemain Bali United menunjukkan Fahmi Alabi pakai juga sangat fasih sekali bermain secara virtual. Bukan hanya bermain cepat ketika di lapangan, tapi juga bermain cepat ketika bermain virtual sepertinya. Kita lihat kali ini cukup berimbang pertandingan antara Bali United dengan Arema menuju kepada Alayubi dan juga Rafli. Bergerak ke tengah. Bauman offside. Bauman tadi mendapatkan umpan daripada Rafli. Dalam tayangan ulangnya kita lihat tadi memang hanya sepersekian ujung sepatu sepertinya offside-nya. Wawan Hendrawan berhasil melakukan save. Sementara tadi kita lihat statistik Rafli, bisa kita saksikan tadi heading, dikeluarkan saja bola tadi menuju kepada rekan yang ada di tengah, menuju lagi kepada Alayubi tadi maksudnya, tetapi apa daya, maksudnya baik tapi tak sampai tujuannya. Pas pacaran baik, tetapi pas pelaminan tidak jadi-jadi. Seperti itulah kira-kira mungkin tadi umpan yang coba dilakukan. Kali ini kita lihat lagi berikan kepada Syabani. Hanif Syabani menuju kepada Rafli masih cukup emosional untuk melakukan tendangan, karena mungkin dirinya sendiri itu tadi, dan memang kalau di lapangan yang sebenarnya mungkin dia bisa on target, tetapi dalam kapasitas menentukan seberapa keras jempol ini harus bisa memencet. Sepertinya itu yang masih belum pas di tangan M. Rafli. Masih 77% berbanding 92% passes completed. Arema masih lebih unggul daripada Bali United, tetapi statistik kadang tidak mencerminkan hasil akhir. Apakah itu yang akan terjadi dalam game ini ataukah tidak, kita akan lihat. Kali ini Spasojevic membantu pertahanan, berikan lagi kepada rekannya kepada Nori, kirim ke sebelah kiri menuju kepada Rahmat mana dia Rahmat berikan kepada Spaso yang sudah ada di depan lagi. Spaso pendek saja maksudnya, bergerak cepat saya memang kepada Spasojevic, tendangan volley yang ngagetin kiper sampai ngeluyur begitu tadi kita lihat.
tetapi bola berhasil di stop dan tidak masuk ke gawang. Masih 0-0, bahkan kali ini serangan balik cepat dilakukan oleh Arema menuju kepada Syabani. Hanif Syabani sedikit menuju kepada Hanif Syabani terlanjur balik ke belakang tadi sehingga tidak dapat dia antisipasi lagi. Bolanya menuju kepada Saimima berikan lagi pada siapa, kepada Alayubi bergerak di sebelah kanan. Alayubi jangan cepat. Alayubi gerak cepat, kita lihat cutback-nya. Masih ada dua pemain Arema, daripada crossing dia masih memberikan cutback. Ternyata tadi masih lagi kita lihat dari pemain Arema, masih Arema kirim ke sebelah kanan menuju kepada Saiful Indra pendek saja, dia berikan lagi menuju kepada rekannya di sebelah kanan. Ada yang Rafli, gocek satu pemain tapi dihentikan oleh Ricky Fajrin, seniornya di tim nasional. Berikan lagi kepada rekannya Nuri ada untuk Bali United kepada Fajrin pendek saja, dia direbut Fajrin. Kita lihat kali ini tetapi ada pelanggaran terjadi sepertinya dan menunjukkan tendangan bebas bagi Bali United setelah ada pelanggaran tadi dilakukan. Walaupun tipis-tipis manja, kita lihat tadi pelanggaran yang dianggap oleh wasit. Bahkan kita lihat respon bahwa ini bukan merupakan pelanggaran pun dilakukan oleh Hanif Syabandi tadi dalam tayangan ulang kita saksikan. Tapi apa mau dikata, wasit sudah membuat keputusan. Kali ini Bali United melakukan serangan daripada lini depan menuju ke rekannya di sebelah kanan. Ada rekannya siapa di sana? Masih umpan, cutback, jebret, Spasojevic, jebret dua kali, jebret, combo jebret, ya ampun. Apalagi mau gimana lagi, berapa kali lagi, 3 kali combo plus sudah dilakukan, but still tidak jadi gol. Bahkan corner pun tidak. Tadi kita lihat sangat seru, namun kita lihat masih harus berjuang lebih para pemain Arema ataupun Bali United tadi untuk mencetak gol. Kali ini Hanif Syabani juga masih belum berhasil, berikan kepada Rahmat kirim ke sebelah kanan menuju kepada Alayubi seperti I love you jadinya Alayubi ini kalau ngomongnya dengan cepat ya. Kita lihat geser lagi ke tengah, Syabani Hanif balikin kepada Yudo, tapi kita lihat bolanya meluncur keras sehingga bola dari kaki Bali United lagi. Dengan sangat tegak kita lihat wajahnya Fahmi Alayubi, sepertinya juga mirip-mirip jadi sama kayak Andik ini mukanya sedikit setelah rambutnya tidak diwarnain ya. Sementara Rafli juga tenang saja, dia geser kepada Alayubi, cutback, jebret. Too many chances, begitu membuang peluang-peluang Hollywood yang didapatkan. Bahaya bagi Bali United karena biasanya dalam hukum karma sepak bola, barang siapa yang mencetak banyak peluang bagus maka niscaya akan ada balasan dari serangan yang tidak banyak dari tim lawannya yang bisa menjadi gol. Apakah ini akan terjadi juga dalam game ini? Kita tidak tahu, tapi yang jelas Bali United begitu sering mendapatkan peluang Hollywood atau peluang mewah atau peluang wah-wah yang ternyata tidak menjadi gol. Kali ini kita lihat Rafli, masih Rafli untuk Arema melakukan gerakan stop motion, masih lagi menuju kepada Hanif Syabani, didorong sedikit kepada Oh In Kyun, geser pendek tapi direbut dan direbut 2 kali. Kali ini kita lihat Yudo jebret. Ini dia tadi saya katakan, tanpa banyak peluang bisa saja malah mencolong balik kejayaan dari tim-tim yang punya lebih banyak peluang. Dan tadi kita lihat bagaimana Yudo tanpa buang waktu langsung saja melakukan tendangan kencang. Kita lihat 7-1, 3-1, 7 on target 1, 3 on target 1. Begitu banyak Bali United, padahal ball position lebih banyak masih Arema. Spaso, gerakan berputar dia lakukan, berikan pada Rahmat Saimima. Masih kita lihat bergerak lagi, masih ganti perebutan bola dengan Hendro Siswanto. Geser ke kanan, kita lihat kepada Rafli begitu mudah direbut oleh Nuri geser ke kanan, bola tidak direbut tapi diambil oleh Spasojevic, ada ruang, jebret, ya ampun. Bertambahlah peluang mewah yang kembali terbuang. Megangin rambut tadi Alayubi sepertinya tak bisa menahan kekecewaan yang bisa melanda dirinya juga timnya. Kita lihat kalau dia tidak segera untuk bisa mencetak gol di tengah banyak peluang yang didapatkan seperti Spasojevic. Kita baliran juga tidak masuk. Tidak tahu lagi harus peluang seperti apa bagi Bali United untuk bisa mencetak gol. Namun yang pasti babak pertama baru saja berakhir dan beruntung Arema masih 0-0
saat begitu banyak peluang yang didapatkan oleh Bali United dalam pertandingan ini. Kita saksikan tadi dalam statistik pertandingan itu menunjukkan bagaimana passes completed memang lebih banyak dari Arema, tapi bagaimana shots dan on target shoot lebih banyak untuk Bali United. Bahkan kita lihat tadi di babak pertama, saya sudah katakan tadi, terlalu banyak peluang Hollywood, peluang mewah, peluang yang begitu mahal yang terbuang percuma oleh Fahmi Alayubi bagi Bali United. Hati-hati di babak yang kedua, karena bisa saja justru yang tidak mendapatkan banyak peluang lebih efektif dan bisa mengubur mimpi daripada Fahmi Alayubi untuk bisa mengalahkan Rafli. Bali United berhadapan dengan Arema, tapi masih ada babak kedua yang akan kita saksikan. Untuk itu kita tentu juga akan memberikan kalian kesempatan mendapatkan hadiah melalui kuis tentunya, dan kalian semua yang menyaksikan ini berkesempatan memenangkan beragam hadiah menarik. Nah, kemarin-kemarin yang belum beruntung, siap-siap. Semoga, mudah-mudahan, siapa tahu kali ini keberuntungan ada di pihak kalian semua. Hai, perkenalkan saya Ayu Nanda yang akan memandu jalannya kuis pada malam hari ini. Kuis episode kelima hari ini dipersembahkan oleh Pria Punya Selera. Siapkan jari jemari Anda untuk langsung mengetik jawabannya. Simak baik-baik pertanyaannya ya. Siapakah pengoleksi gelar terbanyak pada Bali Island Cup? Sekali lagi saya ulangi, siapakah klub pengoleksi gelar terbanyak pada Bali Island Cup? Kalau tadi kamu nonton dari awal pasti udah tahu jawabannya karena udah dibocorin sama Bung Jebret. Bagi yang udah tahu jawabannya langsung aja tulis di kolom komentar live ini dengan format @nama Instagram kamu _jawaban. 3 pemenang beruntung berhak mendapatkan jersey terbaru dari Bali United dan juga masker antibakterial Serdadu Tridatu. Dan gak cuma itu, kalian juga berhak mendapatkan hadiah spesial berupa snapback, t-shirt, dan jaket kolaborasi dari Pria Punya Selera dan juga Bali United. Untuk pertandingan babak kedua yang lebih seru, langsung aja kita kembalikan ke Bung Jebret. Silahkan. Tapi siapapun boleh berganti, yang penting host komentatornya jangan berganti. Babak kedua akan segera dimulai dan kita kembali akan melihat apakah memang Fahmi Alayubi mampu untuk mendominasi lagi seperti babak yang pertama, ataukah Rafli punya strategi yang berbeda di babak yang kedua. Sama-sama saya mengajak Anda untuk menyaksikan babak yang kedua. Selamat menyaksikan. Bali United dengan para supporternya, kita dengar chance yang seperti biasa kita dengar di Kapten Wendy pun dalam virtual seperti ini kita tetap bisa mendengarnya. Kita lihat ini luar biasa. Lagi serangan untuk Bali United melalui Alayubi, terjatuh, tergelincir, terhempas namun bukan pelanggaran. Gerakan berputar-putar cukup berani dari Hanif Syabandi di depan gawang sendiri. Untung tidak direbut. Kembali lagi kita saksikan Hanif Syabandi bergerak ke sebelah kanan menuju pada Saiful Indra. Dihentikan sedikit saja oleh Nouri dengan sangat efektif, tapi ditendang menuju kepada rekannya tapi mengenai Saiful Indra lagi, sehingga lemparan saja untuk Bali United. Bergerak lagi pada Saimima menuju kepada rekan yang ada di tengah tadi. Kita lihat kali ini kepada Alayubi pendek cepat, kita lihat berikan lagi kepada rekannya tetapi bisa digagalkan. Diambil lagi oleh Kuseda Yudo direbut juga. Kita lihat lebih lagi para pemain dari Bali United sepertinya agresif. Ada ruang Spaso tapi dia minta pendek. Rahmat Jabret. Di saat pemain lain sering memakai Melvin Blace, tapi Alayubi menggunakan Rahmat dan Rahmat menjawabnya dengan gol yang dilesakkan dari jari jemari seorang Alayubi. Dan kita lihat bagaimana reaksinya saat mencetak gol. Datar saja kelihatannya Alayubi ini memang ternyata pemainnya cukup tenang, malu-malu dan tidak gegabah ya. Kita lihat tadi bagaimana dalam merayakannya dia fokus lagi untuk melihat ke pertandingan, untuk melihat ke permainan. Tetapi dalam tayangan ulang gerakan dummy dari seorang Rahmat mampu untuk bisa membawa Bali United unggul dan well deserved, patut diterima karena dari tadi memang Bali United begitu banyak punya Hollywood chances, peluang mewah, peluang enak,
yang masih gagal. Kita lihat Rafli bagaimana responnya. Seperti yang saya katakan, dia juga sangat berbakat di beberapa cabang e-sport lainnya. Tapi itu e-sport yang lain. Mungkin dalam sepak bola Al Ayyubi lebih fasih dan juga lebih terampil. Tapi ini dia serangan yang sangat efektif. Seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu membawa banyak peluang, tidak perlu membuang-buang peluang. Serangan dengan permainan yang tidak cantik tetapi bisa menghasilkan gol. Itu yang kita lihat dalam tayangan barusan. Serangan dari kanan, entah kapan lagi Arema tadi bisa menyerang, namun sekali melakukan serangan, somehow ada umpan dari kanan dan Johnny Bauman langsung mampu mencetak gol tanpa ada peluang demi peluang yang lain sebelumnya. Ini yang saya katakan, tim yang efektif, tim yang berbahaya, tim yang bisa mematahkan statistik yang ada. Dan Rafli melakukannya untuk Arema, membawa kedudukan menjadi 1-1 game on. Kita dengar bagaimana sayup-sayup kedua pemain ini memang agak malu-malu untuk saling melakukan saywar. Jebret! Ya ampun, lagi-lagi itu yang saya bilang dari Al Ayyubi, kelemahannya adalah terlalu sering membuang peluang demi peluang yang seharusnya sudah menjadi gol, tinggal one on one masa. Nggak gol juga tadi. Apa yang akan dikatakan oleh rekan-rekan Al Ayyubi ini yang menyaksikan? Apalagi kalau sampai kebobolan lagi, saya nggak tahu nih akan dikerjain apa Al Ayyubi sama teman-temannya dari Bali United yang lain, apalagi dari Spaso. Karena Spaso lah pemain yang paling sering dibuat Al Ayyubi banyak peluang tetapi tidak jadi gol. Mungkin Spaso akan bilang, aslinya saya kalau begitu pasti menjadi gol, gara-gara kamu mainin malah nggak gol-gol. Mungkin begitu yang dibilang sama Spaso. Berlakukan serangan lagi dari sebelah kiri, Rahmat berikan lagi kepada Spaso. Spaso kirim pendek pada Al Ayyubi. Al Ayyubi bergerak cepat tetapi bola udah direbut. Apa yang terjadi? Kita lihat wasit menipulit pelanggaran sepertinya dianggap terjadi tadi oleh Bagas Adi Nugroho, pemain belakang dari Arema FC, sehingga bola terhenti. Dan ini dalam tayangan ulang, Spaso berikan kepada Al Ayyubi. Tampaknya pelanggarannya kepada Spaso tadi, bukan kepada Al Ayyubi. Dan inilah yang protes dilakukan oleh Bagas Adi tadi, tetapi pelanggaran tetap terjadi. Dan kali ini tendangan bebas akan dilakukan, ternyata berikan pendek saja ke sebelah kanan, geser, ada Dias, masih pendek lagi kepada Al Ayyubi. Saimima, kita lihat kali ini kepada siapa dia akan berikan, geser lagi, ada Dias Angga pada Al Ayyubi. Al Ayyubi, ada rekannya Fadil Sauso, direbut oleh Saiful Indra. Serangan balik kali ini daripada Arema. Terjadi lagi perebutan bola yang bisa digagalkan, dan serangan lagi kali ini cuma dilakukan oleh para pemain daripada Bali United, tapi dihentikan lagi oleh para pemain Arema. Arema menuju kepada siapa di depan, kita menuju kepada Dadis Jalban, berikan lagi sebelah kanan menuju kepada Rafli pendek saja diberikan kepada Johnny Bauman. Kita lihat tapi bola direbut lagi, kita lihat sangat berbahaya bagaimana serangan daripada Arema FC, masih menuju kepada Bali United. Berikan lagi kepada Nori pendek saja, bisa direbut lagi, kita lihat pada Saiful Indra, tapi bola direbut lagi oleh Rahmat cetak gol tadi, berikan lagi ke belakang tapi malah gratifikasi pasti diberikan kepada Rafli berikan kepada depan, tapi gagal lagi. Kita Bali United melakukan serangan menuju ke depan. Apa yang terjadi? Kita dari sebelah kanan, Al Ayyubi. Ya, kali ini antara ingin passing atau egois untuk mencetak gol. Kita lihat daripada Al Ayyubi, tapi bagaimana umpan magis yang diberikan tadi meloloskan diri, tetapi dia masih capping. Gagal lagi. Sayang, seribu sayang. Aduh. Masih gagal kali ini. Kita lihat lagi, crossing coba dilakukan atau tendangan penjuru sudah dilakukan, masih di sebelah kanan. Nori berikan kepada Dias Angga kayak rembola. Spaso tidak mendapatkan targetnya dari kali ini. Rafli berlari terus. Capek lari, dihentikan dengan sangat cepat oleh Ricky Fajri tadi. Bagus sekali kata Fahmi. Al Ayyubi tadi berikan surahkan oleh Fadil Sauso. Masih kita lihat Fadil Sauso memberikan ruang depan, apakah offside? Kita Al Ayyubi pendek saja, jabret.
Ekspresi akhirnya diberikan oleh Alayubi, ekspresi, dan tadi kita lihat mencium badge daripada Bali United seperti yang tadi Rafli sudah lakukan. Rafli geleng-geleng kepala, Alayubi tersenyum, dianya padaku manis. Begitu manja. Fadil Sausu mencari ruang, ada Alayubi, tidak egois, kirimkan back sejajar menuju kepada Spazojevic dan gol. Dahsyat, luar biasa serangan daripada Bali United. Tapi kita akan lihat Rafli yang begitu efektif. Pertandingan masih 21 menit waktu game. Masih panjang waktu untuk bisa menyamakan kedudukan bagi Arema FC melalui Rafli ataupun juga Bali United untuk menambah keunggulan mereka. Kita akan lihat dalam pertandingan yang masih berjalan seru ini. Kita saksikan, kita lihat lagi bagaimana serangan dari sebelah kiri, tapi berhasil dihentikan lagi. Kita saksikan lagi, tapi bola gratifikasi dia berikan kepada Hanif Syabani kirim. Gratisan lagi dia kasih. Ya gratisan 2 kali kita lihat diberikan oleh masing-masing pemain pada lawannya. 3 kali. Ya ampun, hampir keempat kalinya kita lihat kali ini serangan lagi dari Bali United menuju pada Rahmat pendek saja, tapi baru direbut lagi oleh para pemain daripada Oh In Kyun. Muter-muter dia, kita kira sebelah kiri menuju kepada Kusedia Yudo melakukan gerakan berputar tapi dihentikan lagi dengan sangat baik oleh para pemain belakang dari Bali United. Kirimkan sebelah kanan menuju pada Alayubi kita lihat mencoba untuk mengajak lari tapi dihentikan juga dengan sangat baik tadi oleh John Alvarici. Kita lihat mencoba direbut lagi oleh Spasojevic, tetapi bola bisa diambil oleh para pemain Arema melakukan serangan dari sebelah kiri mencoba ke depan. Apa yang dilakukan, kita lihat menuju sebelah kanan tetapi dihentikan saja dengan baik, namun menghasilkan tendangan penjuru sepertinya bagi Arema. Ini adalah momen, ternyata goal kick saja. 46 berbanding 54, lagi-lagi ball position Arema masih lebih unggul, tetapi peluang demi peluang lebih banyak untuk Bali United. Kirim lagi ke tengah menuju kepada Fadil Sausu berikan ke sebelah kanan. Apa yang akan terjadi, kita lihat kali ini serangan lagi dari sebelah kanan menuju ke sebelah kanan. Upaya yang gagal tadi berhasil dihentikan oleh para pemain Arema menuju ke depan, menuju kepada Kusedia Yudo, tetapi bola kembali diambil oleh para pemain Bali United, tapi bola bisa di kaki para pemain Arema lagi menuju kepada Oh In Kyun kirim ke sebelah kanan menuju kepada M. Rafli direbut lagi oleh Ricky Fajrin yang 4 kali sepertinya bisa mencuri dari kaki M. Rafli. Bahkan lakukan serangan balik kali daripada M. Rahmat kirim bola ke tengah tapi terlalu terburu-buru. Kita lihat tadi menuju kepada Alayubi ataupun juga Spasojevic, tetapi terlalu terburu-buru, bisa direbut. Dan kali kita perebutan 2 pemain, apakah direbut oleh para pemain Arema menuju ke sebelah kanan menuju kepada siapa di sini, siapa di kepada Bauman tetapi direbut lagi oleh Pacheco diambil lagi oleh Fadil Sausu geser ke sebelah kanan. Fadil Sausu memberikan ruang lagi pada Jalawi, memberikan lautan Alabi jebret ya ampun, Mami Alayubi udah nepsong, udah nafsu 3 kali nggak masuk, mekere mecelep. Ya ampun, hampir masuk tapi masih belum berhasil. Hati-hati sebelah kanan Rafli masih berbahaya lagi. Kita lihat kali ini serangannya seperti tadi menjadi gol. Apakah ini dia? Oh In Kyun, super shot dari Oh In Kyun, tidak mampu menyamakan kedudukan. Peluang jarang-jarang yang kali ini didapatkan. Ini benar-benar wajar ekspresi dari Oh In Kyun karena sudah kosong untuk dirinya bisa mengarahkan bola ke mana dia inginkan. Shots on target 15 lebih unggul Bali United. Tadi kita lihat waktu masih menunjukkan 84 menit. Alayubi kirim bola kepada siapa? Di Alayubi nafsu lagi. Sudah kali ini yang ketiga dia tidak memberikan kepada rekannya tetapi langsung ingin menyelesaikannya. Tadi yang jelas kita bisa lihat tadi bagaimana upaya dari Bali United yang belum aman sebenarnya. Kalau dia tidak hati-hati maka sama sekali sia-sia gol yang tadi dilesakan. Bisa menjadi 2-2, bisa jadi tendangan penalti atau perpanjangan waktu. Kali serangan coba Alayubi dari Fadil Sausu lagi pada Alayubi berikan sebelah kanan. Alayubi kasih pendek ke belakang lagi menuju kepada rekannya. Ada Saimi menuju ke depan kepada Fadil Sausu kepada Alayubi, cantik sekali manja. Masih Alayubi bergerak, kita lihat diikuti oleh 1 pemain. Alayubi kirim kiri kanan, crossingnya nggak ada orang. Fahmi Alayubi, Rafli pun makin terdesak. Menit 89
Hanya beberapa saat lagi pertandingan akan berakhir. Hanif Syahbandi kirim ke kanan menuju kepada Rafli. Rafli, tapi bola direbut kembali. Ada upaya lagi kali ini, tapi bola direbut setelah tendangan bebas cepat dilakukan. Kita lihat hanya beberapa detik-detik lagi untuk bisa menyelesaikan pertandingan ini. Tapi kita lihat bagaimana Arema masih mencoba untuk bisa menyamakan kedudukan. Apakah bisa dilakukan seperti dalam pertandingan yang kita bisa lihat begitu dramatis menuju ke sebelah kanan, menuju kepada Alaibi berkelakar seperti sebelah kanan menuju bersebeda. Masih sambil terjatuh, tapi kita lihat bisa direbut lagi. Apa yang terjadi kita lihat, tapi pelanggaran bagi Arema. Sepertinya Bali United akan bisa memenangkan pertandingan ini, tapi Alaibi masih menunggu, masih mengontrol, masih berikan kepada dia sangga, masih tunggu lagi kepada Alaibi. Alaibi bergerak kita jurus bersama. Masih kita lihat Alaibi jep. Masih nafsu Alayubi untuk dirinya sendiri dan bola dibuang. Wasit sudah blow the final whistle. Kita lihat bagaimana kegembiraan Al-Ayubi dan kekecewaan dari Rafli yang membawa Bali United unggul 2-1 dalam pertandingan kali ini. Bagaimana dalam highlights kita bisa lihat tadi bagaimana peluang demi peluang dan juga gol-gol yang tercipta sepanjang laga ini. Dan kalau kita analisa memang well deserved bagi Bali United melalui jari jemari Alayubi untuk bisa menangkan pertandingan karena secara permainan dan juga peluang lebih banyak. Bahkan efektivitas hampir saja mengubur mimpi tersebut, tetapi ternyata Alayubi tidak menyerah dan ia terus melakukan tekanan dan Rafli pun akhirnya harus menerima kekalahan dengan gol penutup yang tadi dilesakan oleh Spasojevic, assist dari Al-Ayubi himself dari jari-jarinya yang berikan umpan manja paripurna kepada seorang Spasojevic. Hari ini aku on fire, menang 2-1 untuk Rafli. Selamat menjalani hukuman ya. Siapa coba yang menyangka pemuda yang malu-malu ini, Fahmi Alayubi, ternyata sangat gesit seperti ketika dia bermain di lapangan dengan cara dia bermain di virtual tadi. Dan mampu mempersembahkan kemenangan untuk Bali United yang sebelumnya akhirnya harus menerima goresan kekalahan daripada Borneo FC. Malu-malu tapi menghanyutkan permainan Fahmi ini. Dan ternyata Serdadu Tridatu sudah memperhitungkan betul Fahmi Alayubi untuk bisa menghadapi Rafli, sang wakil milenial daripada Arema FC ya. Respect untuk Rafli, bagaimana performanya sangat efektif seperti dalam penampilan dia sebagai pemain bernomor punggung 9, tapi sesuai dengan aturan main dalam pasal dan juga ADART dalam pertandingan kali ini dan statuta yang ada di bab 1 pasal 3, Rafli harus menjalani hukumannya ya. Fans Singo Edan jangan pada baper karena ini cuma untuk hiburan semata dan tentu saja ini sudah harus dikomitmenisasi ya oleh Rafli. Ini dia. Di pertandingan tadi saya kehilangan konsentrasi, tapi saya mengakui kekalahan. Saya akan belajar lebih giat lagi. Tunggu balasan saya ya. Sebagai seorang gentleman, saya akan menjalani hukuman. Story dengan pemain lawan dengan statement pengakuan kekalahan. Oke, karena saya kalah, saya akan menjalani hukuman. Instastory pengakuan kekalahannya. Oke. Saya mengaku kalah dari Fahmi Alayubi di Bali Virtual Island Cup dengan skor 2-1. Tunggu pembalasannya ya. Rutamnus, matur suwun Rafli yang sudah bersikap gentleman menjalani hukumannya. Rafli ntar kapan-kapan ke Jakarta lagi yuk. Terakhir kita di Jakarta ketemu dia nebeng mobil saya. Langsung dia posting lagi di mobil saya, padahal mobilnya kerenan dia pakai posting mobil gue. Tapi udahlah ya, yang jelas sukses terus Rafli dan juga keren udah bersikap gentleman menjalani hukumannya. Dan pemirsa, dengan demikian berakhir sudah match day kelima Bali Virtual Island Cup antara Bali United versus Arema FC. Semoga bisa membuat fans sepak bola di rumah terhibur dan mimpi indah. Saksikan laga seru berikutnya yang gak kalah seru, gak kalah sengit, gak kalah heboh komentatornya. Pastinya tanpa tedeng aling-aling, tanpa kardus-kardus, tanpa kaleng-kaleng, tanpa basa-basi, tanpa setting-settingan. Kami memberikan hiburan pasti kepada fans sepak bola di seluruh penjuru Nusantara. Pantengin terus Instagram @BaliUnitedFC untuk mengetahui jadwal pertandingan berikutnya. Bagi yang tadi telat nontonnya, jangan sedih, don't you cry, jangan bimbang, jangan galau, jangan khawatir.
karena kalian bisa nonton tayangan ulangnya di YouTube Bali United TV besok pukul 12 siang waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang WITA. Jangan lupa subscribe ya YouTube Bali United TV. Akhir kata Valentino Jepret Simanjuntak dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda sampai bertemu di duel jari jemari selanjutnya. Salam Battle of Pride.